Tuhan, bertahtalah dalam pujian umat-Mu Tuhan. Bukakanlah segenap hati yang tertutup Tuhan. Singkirkanlah batu yang menutup hati, pikiran, jiwa demi nama Yesus. Engkau Allah yang melepaskan segala beban berat. Segala hal di dalam nama Yesus diselesaikan. Haleluya. Kami mau menikmati firman-Mu, baik anak sekolah minggu yang dewasa, yang di atas dan yang di bawah, rawatlah. Demi nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami tidak mau keluar dari hadirat-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan pemberitaan firman Allah pagi hari ini. Karena firman-Mu yang menopang segala yang ada, firman-Mu yang menopang hidup kami, firman-Mu yang menjagakan kami, menjadi pelita bagi kaki kami. Oh Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Shalom. Tuhan, pada hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Di tengah maraknya pandemi COVID-19, tapi kita bersyukur Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Tuhan menguatkan dan menopang kita senantiasa. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya yang penuh dengan pengampunan, saudara, memulihkan kita. Mari kita akan baca firman Tuhan pada hari ini dari kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Kami undang kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 saja. Haleluya. Nanti saudara bisa sambung seterusnya di rumah sampai pasal 2 habis semua. Mari kita akan baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai 13. 1, 2 yang. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata di dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata di dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini?
tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan juga, walaupun di tengah pandemi ini kita boleh beribadah secara online setiap malamnya di dalam Zoom, saudara. Jadi saudara siap atau tidak siap, saudara harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Saudara harus mulai pada saat ini menyisihkan waktumu untuk belajar teknologi, supaya saudara tidak akan tertinggal berita firman Allah. Kita tidak tahu bagaimana ke depan lagi, saudara, tetapi kita akan masih tetap bisa berkumpul ketika ada online kita pelajari. Saudara pasti bisa. Saudara mulai sisihkan dana juga untuk kita belajar firman Tuhan dari internet, dari ibadah kita Zoom. Dan sepanjang minggu ini kita ibadah tentang pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita belajar tentang Pentakosta. Di dalam Kisah Rasul 12 ayat 1, Kisah Rasul 2 ayat 1 tadi dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita melihat kita harus belajar dan kita harus mengerti bahwa kekristenan itu berawal dari kita belajar dari orang-orang Yahudi, di mana Yesus hadir secara jasmani, keturunan dari kaum Yahudi, ya, keturunan dari Set, saudara. Dan kita harus belajar juga kenapa ada namanya istilah Pentakosta dan perayaan-perayaan kekristenan yang ada pada saat ini. Saudara, mari kita akan belajar di slide berikut, yaitu apa, saudara? Di dalam sejarah mereka, saudara, di dalam kitab di dalam kehidupan orang Israel, ada 3 hari raya yang utama. Dan itu dituliskan di Alkitab, di Imamat, di Ulangan, dan di tempat yang lain disebutkan bahwa 3 hari raya utama ini harus kamu rayakan. Dan itu makanya kalau kita lihat, para laki-laki disebutkan harus pergi ke Yerusalem. Jadi mereka, walaupun mereka ada bertempat tinggal dari berbagai tempat, tapi 3 kali setahun para kaum pria, dikatakan minimal kaum pria, harus datang ke Yerusalem, pusat gereja pada waktu itu, ya, pusat pemberitaan firman Allah pada waktu itu. Walaupun nanti mereka ada di sinagog masing-masing di tempat mereka beribadah, tapi 3 tahun sekali harus datang ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan 3 perayaan ini. Nah, yang pertama adalah, saudara lihat sebelah kiri atas, itu adalah hari raya roti tidak beragi, saudara. Hari raya roti tidak beragi disebutlah hari raya Paskah, Pesah. Kenapa disebut tidak beragi? Karena pada waktu itu Tuhan memerintahkan mereka untuk membuat roti bagi perjalanan mereka yang harus keluar dari Mesir dengan cepat-cepat. Jadi kalau kita, saudara yang suka buat kue, kalau kita menaruh ragi supaya dia kembang butuh waktu, betul nggak, saudara ya? Jadi makanya pada waktu itu mereka tidak buat roti pakai ragi, karena pada malam itu Tuhan bilang cepat, malaikat maut sedang jalan, engkau harus keluar dengan cepat-cepat, engkau harus berikat pinggangkan dan membawa semua keluargamu keluar dari tanah Mesir. Itulah sejarahnya yang namanya hari raya Pesah, roti tidak beragi. Dan itu sampai sekarang tetap dilaksanakan. Nah, kemudian yang berikut adalah yang namanya hari ke-50, Pentakosta, yaitu mereka menghitung, saudara, dari 7 minggu, saudara. Jadi 7 minggu, ada hitungannya 7 minggu. Kemudian hari yang ke-50 itu mereka merayakan yang namanya Pentakosta. Kemudian yang berikut adalah ada namanya yang di bawah, Hari Raya Pondok Daun, ya. Hari Raya Pondok Daun ini, saudara, ini adalah hari raya di mana mereka akan membuat daun-daun.
dan mereka akan menggantungkan hasil-hasil ladang di sana, saudara. Nah, di dalam firman Tuhan dalam Keluaran pasal 23, pasal 34, dalam kitab Ulangan, di dalam 1 Raja-Raja, di dalam 2 Tawarikh, di situ dikatakan 3 perayaan ini harus dirayakan umat Tuhan. Dan sehingga itulah juga kita rayakan. Kita ada yang namanya Hari Raya Paskah, ada namanya Hari Raya Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daud. Bukan Pondok Daud ya, Pondok Daun. Beda Pondok Daud dengan Pondok Daun ya. Kalau Pondok Daud berbicara pujian penyembahan, tapi Pondok Daud nanti saudara akan jelas. Dan dikatakan di situ, kalau kamu datang ke bait Allah, janganlah engkau dengan tangan yang hampa. Bukan dengan tangan yang hampa ku datang menyembahmu. Itu makanya kenapa kita setiap kali datang ke rumah Tuhan, kita membawa persembahan ke rumah Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau kamu datang ke rumah Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Kenapa? Karena aku sudah memberkati engkau sepanjang hidupmu, sepanjang hari-hari dalam kehidupanmu. Yang saudara nanti akan bisa baca itu ayat-ayat yang saya tuliskan di sana. Nah, mari kita akan lihat Hari Raya Paskah. Itu dituliskan dalam kitab Ulangan 16 ayat 1 sampai dengan 8, Keluaran 34 ayat 18, Imamat 23 ayat 4 sampai dengan 5. Hari Raya Paskah disebut dengan Hag HaMasot, Hag HaMasot, Pesak. Nah, yaitu hari raya yang tidak beragi, dikenal dengan Hari Raya Paskah, Passover, karena bangsa Yahudi diluputkan dari maut berdasarkan pengorbanan darah korban Paskah. Jadi pada tulah yang ke-10 dikatakan engkau harus menyembelih darah anak domba, dan darah itu harus engkau taruh di jenang pintu, atas pintu, supaya ketika nanti malam malaikat maut akan lewat, dia akan melihat ada tanda darah, maka engkau dan seisi keluargamu akan luput. Karena orang Mesir termasuk ternak-ternaknya akan ada kematian bagi semua anak sulung. Dan itu kita akan mengerti pada saat ini, korban domba telah diselesaikan Tuhan dengan korbannya di kayu salib. Sehingga ketika ada tanda darah di rumahmu, ketika ada darah Yesus menutup bungkus keluargamu, menutup bungkus kita, maka maut akan lewat. Amin, saudara. Sekarang malaikat maut pada lewat ini, saudara. Betul apa tidak? Jadi sebab itu jangan sampai engkau keluar dari pengorbanan Yesus, dari darah Yesus yang berkuasa. Kalau ada anak, suami, atau siapa saja dalam rumah kita yang buka celah untuk iblis, untuk dosa, maka tidak akan ada perlindungan dari darah Yesus. Maka sangat penting kita menjaga hidup kita, tetap ada tanda darah, tetap ada darah Yesus yang menyucikan lubuk hati kita, roh, tubuh, jiwa kita, saudara. Ya. Perayaan ini mendapatkan penggenapannya saat Yesus anak domba Allah memberikan darahnya, nyawanya sebagai ganti nyawa kita, agar kita yang percaya bisa diluputkan dari murka Allah. Yang kedua kita lihat adalah Hari Raya Pentakosta, Hasafut, yaitu 7 hari setelah 7 minggu. Itu ada dituliskan dalam kitab Ulangan 16, Imamat 23, bahkan dalam Kisah Rasul ini yang kita baca tadi. Hari Raya 7 minggu atau Hasafut itu kita kenal sebagai Hari Raya Pentakosta, karena perayaan ini dirayakan 1 hari setelah 7 minggu selesai, yaitu hari ke-50. Pentakosta itu berarti hari yang ke-50 di dalam bahasa Yunaninya, ya. Pentakosta itu bahasa Yunani. Nah, hari raya ini merayakan diterimanya 10 hukum Taurat di Sinai, sebagai tanda bahwa bangsa Israel sudah berdiri.
Jadi satu bangsa, satu negara itu harus ada aturannya. Seperti kita, ada aturannya apa? Pancasila, ada undang-undang dasar. Nah, mereka ketika mereka menerima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai oleh Musa, yang dulunya mereka budak, sekarang telah merdeka dan menjadi bangsa sendiri. Itulah perayaan kemerdekaan dan itulah Paskah, saudara. Setelah bangsa Israel menetap di tanah perjanjian, perayaan ini dirayakan untuk mengucap syukur atas panen pertama. Ya. Jadi mereka, saudara, merayakan ucapan syukur untuk panen pertama mereka, ya. Jadi setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ya, selama 40 tahun mereka ada di padang gurun sampai ke dalam tanah Kanaan, maka saudara, panen pertama itu mereka rayakan, saudara. Dan 7 hasil utama mereka yaitu gandum, jelai, anggur, ara, delima, zaitun, dan kurma. Nah, makanya disebut perayaan ini juga disebut Hag HaBikurim, perayaan panen pertama. Jadi bukan perayaan panen yang biasa kita lihat, saudara. Ada hari raya panen raya, ya, bukan, itu beda lagi. Itu hari raya Bungaran, itu beda, saudara, ya. Ya, boleh ditampilkan slide-nya, Ki? Ya. Ya. Saudara, kita lihat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta. Amin, saudara, ya. Pada waktu itu, saudara, dikatakan banyak orang percaya kumpul di situ. Memang mereka harus merayakan, mereka kumpul di Yerusalem. Dan pada saat itulah pencurahan Roh Kudus digenapi oleh Tuhan. Dan kita lihat di sini bahwa pada waktu pencurahan Roh Kudus, maka terjadi juga panen pertama. Panen pertama itu yaitu apa? Tuaian jiwa-jiwa. Ingat sejarahnya, mereka juga merayakan panen pertama ketika masuk tanah perjanjian, ya, hari raya kemerdekaan bagi mereka, Pentakosta. Dan kita lihat kalau kita baca dalam pasal 2 Kisah Rasul 2 ini, saudaraku, ya, bahwa nanti akhirnya Petrus berdiri, orang-orang datang banyak melihat, kenapa, ada apa ini? Kok mereka penuh siang-siang bolong jam 9 ini, mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mereka bicara dengan bahasa kita, termasuk ada bahasa Arab tadi, saudara lihat, ya. Maka jangan pikir di Arab itu nggak ada orang Kristen. Ada, saudara, banyak, saudara, ya. Kekristenan pertama ada di Arab, saudara, ya. Dan kita lihat di situ Petrus berdiri, saudara, dan dia khotbah. Dan kalau kita lihat jemaat mula-mula disebutkan ada berapa ribu, saudara? Halo, ada berapa ribu? Ada 3.000 jiwa, saudara. Itu makanya Pentakosta setelah Yesus naik ke surga adalah panen jiwa pertama, yaitu 3.000 jiwa. Itulah jemaat yang mula-mula, saudara. Jadi simbol yang digenapi saat Pentakosta Kristen yang pertama itu digenapi saat Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya yang pertama. Ke-10 hukum Taurat digantikan dengan hukum Roh Kudus. Ya. Sejak Yesus hadir tidak lagi ada hukum Taurat, tetapi hukum Roh Kudus. Hukum apa, saudara? Kasih Yesus yang berlaku dan yang merubahkan hati orang percaya. Dan juga secara rohani gereja Tuhan. Itu yang menunjukkan lahirnya gereja pertama dengan resmi ditandai dengan panen pertama, yaitu bertobatnya 3.000 orang dari berbagai bangsa dalam perayaan Yahudi yang digambarkan dengan bermacam-macam hasil panen. Kalau zaman dulu tadi saya sebutkan, mereka menggantungkan 7 hasil utama mereka, ya. Nah, pada zaman
Kisah Rasul ini setelah Yesus naik ke surga, maka kita lihat tuaiannya dari berbagai suku bangsa. Itu ya aplikasinya ya. Kenyataannya, kalau kemarin mereka menggantungkan ada macam-macam apa saudara? Panennya. Panen jiwa-jiwa dikatakan dari berbagai suku bangsa, saudara. Mendengar tentang siapa Yesus itu, sehingga mereka heran. Nah, yang ketiga kita lihat adalah hari raya apa tadi? Yang pertama Pesa, kedua Pentakosta, ketiga apa? Hari raya Pondok Daun. Bukan Daud ya, Pondok Daun. Dan ini berbicara tentang tuaian akhir zaman. Ini yang akan kita tunggu, saudara. Nah, pada perayaan Pondok Daun ini, saudara, bangsa Israel mendirikan pondok-pondok di ladangnya, ya. Jadi sampai sekarang, ketika mereka akan merayakan ini, mereka punya rumah-rumah itu akan dihiasi dengan daun-daunan, pelepah korma, ya, pelepah ganda rusa dan lain-lainnya, menggantungkan berbagai hasil panen, khususnya buah-buahan. Dan ini dirayakan selama 7 hari. Mereka akan berada di dalam pondok daun, saudara, ya. Sembari mereka mengingat kasih Tuhan yang melepaskan mereka dari Mesir. Jadi mereka tinggal di pondok daun. Kenapa, saudara? Untuk mengingat mereka selama 7 hari bagaimana mereka keluar dari Mesir. Jadi mengingat Paskah tadi itu, ya. Nah, pada puncak perayaan hari yang ke-7, mereka akan pergi ke sinagog. Sinagog itu adalah tempat beribadah, ya. Dan mengelilingi Torah sebanyak 7 kali. Jadi, saudara, kalau kita lihat kenapa ada teman kita yang mengelilinginya, itu diambil dari sini, saudara. Jadi pada hari yang ke-7, mereka mengelilingi Torah sebanyak 7 kali sambil mengucapkan Hosana Rabbah. Dalam bahasa Aram artinya Hosiana, artinya selamat. Selamatkanlah ya juru selamat, yang berarti Tuhan selamatkan kami. Sambil mereka meniup shofar. Shofar, saudara tahu, seperti sangkakala. Seperti mereka mengelilingi tembok Yeriko. Makanya Tuhan bilang kelilingi selama 7 hari, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini dalam Yudaisme hari raya Hosana Rabbah dikenal juga sebagai hari penghakiman terakhir. Dan ini yang akan digenapi pada akhir zaman ini. Paskah sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Pentakosta juga sudah dicurahkan Roh Kudus kepada semua manusia. Anak kecil, laki, perempuan, budak, hamba, orang yang merdeka, Tuhan curahkan. Dan tinggal kita akan merayakan hari raya Pondok Daun, yaitu pada waktu nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, saudara. Di mana nanti akan bunyi juga tiupan sangkakala. Kedatangan Tuhan di awan-awan juga nanti dengan ditandai sangkakala, saudara. Nah, mari kita akan lihat hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu ditandai dengan tuaian jiwa-jiwa dari berbagai suku bangsa, yaitu 3.000 jemaat. Dan selanjutnya nanti kita akan lihat menjadi 10.000, menjadi akhirnya banyak sekali, angkanya berlipat kali ganda. Itu makanya saudara, kenapa Tuhan bilang kamu harus berkumpul, jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan melarang sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Allah, Roh Kudus. Karena saudara, Roh Kuduslah yang akan membuat kita akan tetap kuat sampai akhir kehidupan kita. Roh Kuduslah yang akan membuat kita lepas dari segala beban persoalan kita. Kita dapat menanggung segala perkara karena ada Roh Kudus memenuhi kita. Jadi kalau orang percaya terima Yesus, maka Roh Kudus dimeteraikan dalam hatinya. Tapi yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus adalah hidup orang itu dipenuhi
Meterai dengan dipenuhi beda ya saudara ya. Kalau meterai itu artinya cap ya. Tapi kalau dibaptis sama dengan baptisan selam, dia harus di mana? Ditenggelamkan di air sampai nggak nampak lagi tubuhnya masuk di dalam air. Baptisan Roh Kudus itu seperti itu, yaitu ketika kita mengizinkan hidup kita tidak lagi dipimpin oleh kedagingan. Pikiran kita dipimpin oleh Roh Kudus. Keputusan-keputusan kita, jiwa kita, tingkah laku kita, rencana-rencana kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Nah, kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, apa yang kita diajarkan pada pagi hari ini tentang perayaan Hari Pentakosta itu, yang pertama adalah kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dikatakan, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Setelah itu dikatakan, tiba-tiba terdengarlah seperti suara angin kencang dan seperti lidah-lidah api. Bagi saudara yang mengikuti pembelajaran sepanjang minggu ini, ada 6 simbol utama di Alkitab tentang Roh Kudus. 2 di antara nyata di sini, yaitu angin dan api. Ya. Nah, saudara yang terkasih, orang-orang itu tidak tiba-tiba dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi di dalam pasal 1, lebih dulu mereka apa, saudara? Lebih dulu mereka percaya apa yang dikatakan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan bilang, ya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan ya. Berdoalah, mintalah. Nah, di dalam masa 10 hari itu mereka berdoa, mereka beribadah, mereka merendahkan hati. Baru nanti di dalam Kisah Rasul, ketika mereka berkumpul bersama-sama, saudara, di situ dicurahkan kuasa Roh Kudus. Apa maksudnya, saudara? Yang pertama adalah kita lihat di sini, percaya dan taat akan mendatangkan mujizat. Amin, saudara. Tidak akan tiba-tiba terjadi mujizat dalam hidupmu kalau engkau tidak percaya firman Tuhan. Kalau engkau tidak percaya ada kuasa Roh Kudus yang saat ini bekerja sebagai wujud Allah. Karena dikatakan Allah itu adalah roh. Tetapi dia sempat hadir sebagai manusia, yaitu Yesus, dan nanti akhir zaman akan hadir lagi secara fisik. Tapi Allah itu hakikatnya adalah roh. Nah, saudara, ketika engkau percaya ada hadirat Allah, ada Roh Kudus, dan engkau taat apa yang dikatakan firman Tuhan, maka itu akan mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Nanti kita akan lihat apa mujizatnya. Itu rasul-rasul, murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya pada waktu itu, sebenarnya mereka sangat ketakutan karena penganiayaan luar biasa ya terhadap ajaran Yesus pada waktu itu. Dan mereka takut, mereka sembunyi. Bahkan sempat murid-murid Yesus yang lama itu kembali kepada hidupnya yang lama, yaitu apa? Kembali menjadi nelayan. Tetapi saudara, mujizatnya lihat, orang yang menyangkal menjadi orang yang pemberita. Amin, saudara. Orang yang pengecut menjadi orang yang pemberani, yang mengambil resiko. Kalau engkau ingin melihat perubahan dalam hati, dalam hidup anakmu, suamimu, apalagi saudara, keluarga kita, tidak ada yang lain. Ajarkan untuk percaya dan taat kepada firman Tuhan. Pasti itu akan terjadi mujizat. Dalam minggu ini kami ada melakukan konseling kepada satu keluarga. Istrinya masih orang seberang, dan yang dikeluhkannya adalah tingkah suaminya. Jadi saya bilang, kalau kamu ingin melihat suamimu ini berubah, menjadi tidak marah-marah lagi, tidak kasar lagi, jangan kau larang dia untuk dengar firman Tuhan, untuk datang ibadah. Karena saudara,
Kuasa firman itu luar biasa, mengubahkan, mendidik. Kuasa Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Ketika orang dilawat oleh Roh Kudus, wah, itu perubahannya luar biasa. Jadi kalau kehidupanmu dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, amin, tidak pernah berubah, perlu tanda tanya. Kenapa? Kenapa tidak ada terobosan dalam doamu? Tidak ada terobosan dalam baca firman, tidak ada terobosan dalam kesetiaan dalam ibadah. Engkau pasti tidak akan mengalami mujizat. Karena itu ditentukan oleh komitmen. Jadi Tuhan suruh mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Untuk apa? Supaya Tuhan mengajarkan gerejanya, murid-muridnya, umatnya untuk punya komitmen. Komitmen apa? Kita percaya dan taat, saudara. Selanjutnya terserah Tuhan. Kalau yang ikut Zoom, kita sudah mulai kembali dari kitab Kejadian dan sudah sampai pasal 9. Bagaimana Nuh itu, saudara, disuruh apa? Bangun batra. Bangun batra itu bukan di pinggir laut, tapi di atas gunung, saudara. Dia nggak tawar-tawar, nggak tanya, nggak banyak komen. Tapi ayat itu di dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, apa yang diperintahkan, ayat itu berkata, maka Nuh melakukan semua perintah Tuhan dan melakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Dan itu akhirnya kita melihat percaya dan taatnya Nuh itu membawa seisi keluarganya diselamatkan. Amin, saudara. Percaya dan taat. Selanjutnya urusan Tuhan. Karena ketika Tuhan suruh dia bangun bahtera, dia pun bingung. Karena Tuhan bilang seluruh hewan-hewan yang haram dan tidak haram harus kau bawa pasang-pasangan dan dengan makanannya sekalian. Coba saudara bayangkan, kalau unta saja minumnya berapa galon aqua itu? Dia katakan 12 galon satu hari. Itu masih aqua. Makannya, saudara bisa bayangkan, di dalam itu ada gajah, ada harimau, ada semua di situ, saudara. Kalau secara manusia mungkin Nuh protes, Tuhan sebesar apa itu? Tapi ayat itu nggak diomongin. Nuh, kerjakan saja. Maka Tuhan berbicara. Nah, Roh Kudus akan mengajarkan kita melakukan segala sesuatu. Tuhanlah yang mengajarkan gini, Nuh, buat perahumu itu bertingkat-tingkat, yang di bawah, yang di tengah, yang di atas. Buat berkotak-kotak. Buat begini, ukurannya begini, lambungnya begini, atapnya begini, di sini tempatnya. Dan dia tidak tanya, gimana Tuhan, aku suaraku nggak ada toa. Pada waktu kan nggak ada toa. Gimana dia panggil di seluruh alam semesta, masing-masing satu pasang. Tapi kalau kita belajar ayat itu, Tuhan sendiri yang perintahkan. Mungkin satu dari timur yang jantannya, satu yang dari barat, gajahnya, yang betinanya. Ketemunya di perahu Nuh. Makanya saudara, percaya saja apa yang dikatakan firman dan taat saja, maka engkau akan mengalami mujizat. Kita lihat orang-orang yang berkumpul di situ. Akhirnya orang-orang yang ada di situ mendengar, wah, ini luar biasa ini. Mereka menceritakan tentang kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan. Mujizat terjadi pada waktu itu. Diubahkan mereka. Nanti kita akan lihat, sejak peristiwa Pentakosta, mujizatnya adalah mereka menginjil kemana-mana dengan penuh keberanian, saudara. Jadi kalau saudara sampai sekarang belum berani bersaksi, jangan-jangan engkau hanya dimeteraikan oleh Roh Kudus tapi belum penuh dengan baptisan Roh Kudus. Kalau engkau sering mengalami jatuh bangun dalam pergumulan dosamu, persoalanmu, tidak mengalami kemenangan, sebenarnya karena kita masih kurang percaya. Sebenarnya kita masih kurang taat, saudara. Tapi pada hari ini dengar firman Tuhan.
Ketika kita percaya dan taat, selanjutnya Tuhan yang akan mengerjakan. Amin, saudara. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita setiap step apa yang Tuhan suruh, saudara. Tugas kita hanya percaya saja. Tugas kita hanya taat saja. Maka lihatlah, melangkahlah dengan iman, dengan teguh, dengan percaya sampai akhir hidupmu. Fokusmu jangan lagi hanya kepada kehidupan jasmani ini, saudara. Karena semua akan ditinggalkan. Dan waktunya sudah semakin dekat, saudara. Yang kedua kita lihat. Dan sebelum itu di dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Mari kita baca. Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29. Yuk kita baca. 1 2. Ya, Yoel 2 pasal yang ke-28, pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Mari kita akan baca sama-sama. Kemudian 1 2 ya. Kemudian daripada itu akan terjadi Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. kepada siapa? Semua manusia. Semua manusia. Pada siapa? Yang percaya dan taat. Kalau saudara juga manusia, semua di sini manusia, Amin. tapi nggak percaya, nggak taat, nggak akan tercurahkan, saudara. Terus, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari. Dan ayat itu dikatakan judulnya Hari Tuhan. Untuk kita akan kuat menghadapi ke depan hari Tuhan. Akan apa yang akan terjadi karena sudah tertulis di Alkitab pasti akan digenapi. Kekuatan kita itu adalah ketika Roh Kudus memenuhi kita, menuntun kita, saudara. Apapun yang terjadi kita akan bisa lolos, saudara. Karena ada ayat firman Tuhan, banyak ayat firman Tuhan dikatakan Tuhan sanggup menyelamatkan umatnya. Tuhan sanggup memeliharakan orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Hanya masalahnya, bagaimana engkau percaya kepada firman Tuhan dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua kita lihat, ketika murid-murid itu, ada 120 orang di loteng atas Yerusalem itu, mereka berdoa dan bunyi gemuruh kedengaran, saudara. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Maka orang-orang yang kumpul di Yerusalem itu semua datang berbondong-bondong melihat. Ada apa ini? Kok ribut sekali, ada sesuatu gemuruh apa? Kok mereka ngomong dari berbagai bahasa kita ya? Padahal mereka itu tidak tahu, orang itu adalah orang Israel asli gitu ya. Nah, apa yang kedua? Ketika hadirat Allah, ketika urapan Roh Kudus turun ke atasmu di dalam rumah tangga kita, itu akan menarik semua orang datang kepadanya. Halo? Yes, saudara. Mari kita baca Yohanes 12 ayat 32. Ya, ada di situ dikatakan apa? Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apa maksudnya ini, saudara? Kalau rumahmu itu penuh dengan hadirat Roh Kudus, hadirat Allah, saudara akan lihat anakmu, suamimu, istrimu akan betah di rumah. Saudara tidak akan sulit cari dia lari kemana. Halo? Ya, benar, saudara. Ketika mungkin suaminya belum dalam Tuhan, tetapi istrinya penuh dengan hadirat Allah, itu dengan sendirinya suaminya bisa datang, saudara. Banyak kok mujizat, banyak saudara yang dalam kesaksian pelayanan kita seperti itu, saudara. Kenapa
ada yang tidak suka tinggal di rumah. Jangan-jangan kedagingan kita yang ada di rumah. Caci maki, kemarahan, pertengkaran, cakap kotor. Ya, siapapun tidak akan betah di situ. Halo? Tidak akan, sudah. Dan demikian juga di dalam pelayanan kita, pelayanan anak muda, sekolah minggu, di gereja ini. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, memberitakan firman Tuhan dengan benar, saudara, ya, dan Tuhan ditinggikan, Tuhan dipuji, itu Tuhan sendiri akan naik, datang bawakan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Karena kita masing-masing penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga ketika engkau jualan di kedai, engkau buka kedai, ya, engkau penuh dengan hadirat Allah. Rumahmu, tokomu penuh hadirat Allah. Kau gak susah-susah, Tuhan perintahkan datang. Halo? Tapi kalau mukamu merungut-ungut, panjang kayak pepaya, maki-maki yang keluar amarah, orang pun takut beli. Betul gak, saudara? Tapi kalau penuh dengan hadirat Tuhan, sabar. Kan kadang ada pembeli kan, misalnya buka kain, apalagi mak-mak yang belanja ya. Ambil dulu warna ini. Ah, gak cocok, ambil lagi. Udah diambil semua, gak jadi beli. Ada juga, ada juga gitu. Ya kan? Tapi sabar dia. Nanti kan ada kadang-kala kan gitu, kita perempuan ya, sudah kita ini, kita bandingkan lagi toko yang lain kan. Terus balik lagi yang pertama. Nah, kalau waktu pertama itu engkau ditinggalkan customer, engkau marah-marah, aturannya dia mau balik beli, gak jadi beli. Saudara, ya, itu saudara. Saudara, ada satu, nggak ilustrasi tapi kisahnya aja. Kita mengajarkan anak kecil belajar nyanyi. Nyanyi pertama apa yang kita ajar? Cicak, cicak di dinding. Terus si Hawana langsung ketawa dia. Diam-diam merayap. Terus datang seekor nyamuk. Hap. Lalu saudara dikatakan cicak-cicak di dinding. Diam-diamnya dia. Tapi Tuhan perintahkan nyamuk sama dia. Datang seekor. Amin. Mengerti maksudnya, saudara? Anak muda, bila engkau penuh dengan hadirat Allah, dosen belum uji sudah kasih A. Kira-kira gitu. Ya. Engkau penuh dengan hadirat Allah, seperti Esther, saudara. Walaupun banyak perempuan cantik, harumnya sama, mungkin parfumnya sama, bedaknya sama, tapi Esther yang dipilih. Kenapa? Yang membedakan ada hadirat Allah di dalam Esther. Jadi seharusnya engkau tidak akan takut mencari jodoh. Itu maksud saya. Halo? Engkau penuh dengan hadirat Allah, maka wajahmu pasti akan bersinar. Dan itu seperti nyamuk itu akan dibawa kepada cicak. Amin, saudara. Kumbangnya akan datang kepada bunganya. Engkau tidak promosi, tapi Roh Kudus bilang, di sana tuh ada anak Tuhan. Halo? Mengerti ya, saudara? Itu makanya Tuhan bilang, kamu harus penuh dengan Roh Kudus. Karena hadiratku, Roh Kudus itu akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Tapi kadang kita tidak mau melakukannya. Kita pikir itu yang dulu. Tidak, saudara. Allah Roh Kudus tetap bekerja sampai sekarang. Karena firman Tuhan bilang, Yesus dulu, sekarang, sampai selamanya
tetap selamanya. Kuasanya tidak berubah. Roh Kudus itu siapa? Rohnya Yesus. Roh Allah adalah Allah sendiri. Yang ketiga adalah kita lihat kehadiran Roh Kudus mempermuliakan Allah dalam hidup orang percaya. Mari kita akan lihat di situ ya. Yohanes 15 ayat 8. Mari kita akan baca. Yohanes 15 ayat 8. Oke. 1, 2 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku ya. Jika kamu berbuah banyak. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, apabila kamu akan menerima Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksi. Berbuah itu berbicara hidup kita menghasilkan, berdampak. Amin. Di pekerjaan engkau berdampak, di sekolah engkau berdampak, di rumah tangga engkau berdampak, di pelayanan engkau berdampak, saudara. Dan Tuhan bilang, ketika itu dinyatakan, sehingga engkau juga akan semangat melayani Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena kita tahu, saudara, ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus sebenarnya yang menggerakkan hatimu untuk bermain musik, untuk menyanyi, untuk menyampaikan penginjilan, untuk berdoa. Roh Kudus yang mengerjakan. Nah, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah supaya hidup kita itu mempermuliakan Tuhan. Kan ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Nah, saudara, saya pikir siapa yang ingin di tempat ini meninggalkan dunia tanpa engkau meninggalkan kenangan apapun bagi anak cucu menantu, bagi gereja Tuhan? Ada? Apa yang engkau ingin ketika engkau sudah terbujur di peti mayat, orang membilang tentang engkau? Itu adalah yang akan dibilang. Buah-buah apa yang engkau hasilkan selama hidupmu? Apakah nanti engkau ingin dikenal sebagai bapak yang marah-marah, yang kasar, keluar cakap kotor, opung yang kasar, yang suka marbadai, marsi janggolan? Di sini nggak ada, sudah penuh dengan Roh Kudus tadi. Amin. Pernah nggak pikir, atau ketika mati orang bilang, udah cocoknya itu, lebih cepat lebih baik. Nyusahkan aja dia. Siapapun tidak akan mau, betul saudara. Dan kita hanya bisa berkarya menghasilkan buah yang banyak itu bila Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Sehingga pada waktu marah nggak jadi marah. Ingat firman, berhenti marah. Pantaskah engkau marah? Ya. Ajarku berdiam diri. Firman Tuhan, nah, saudara. Sehingga orang akan bilang, aduh sayang kali ibu itu sudah meninggal, padahal gedenya itu loh, aku suka kali pergi ke sana. Sebenarnya barangnya ada di kede-kede yang lain, tapi dia beda. Amin, saudara. Apakah tetanggamu akan bisa melihat nikah rumah tanggamu berbeda? Bisakah teman-teman di kantormu melihat engkau berbeda? Bisakah di tengah keluargamu engkau berbeda karena engkau percaya dan taat? Oleh sebab itu, kita belajar saudara, tapi Roh Kudus tidak akan bisa hadir kalau hatimu belum dipulihkan. Seperti dalam minggu ini kita belajar, ada Simeon, si penyihir itu. Dikatakan hatinya penuh, pahit seperti empedu dikatakan.
Hatinya penuh kepahitan, penuh dengan sungut-sungut, iri hati, benci, amarah, ya. Dalam Kisah Rasul pasal 8 itu. Tapi setelah hatinya dibereskan, baru Roh Kudus akan bekerja. Makanya saudara, jangan tunda-tunda untuk bertobat. Kalau kita nggak bertobat, yang rugi siapa? Kita sendiri. Kenapa? Roh Kudus tidak akan mungkin bisa berkarya. Kalau kita nggak bertobat, pasti kedagingan kita yang akan memimpin kita. Menjalankan bisnis juga kedagingan kita, menjalankan kepemimpinan rumah tangga juga kita. Penuh dengan emosi, penuh dengan amarah, penuh tidak dengan damai sejahtera. Makanya banyak yang bubar habil. Ketika kita merayakan Pentakosta, lihat ini saudara. Kehadiran Roh Kudus adalah ketika kita percaya dan taat sepenuhnya. Dan kehadiran Roh Kudus menarik semua orang datang kepada Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Dan hidup kita bisa menjadi saksi berbuah lebat sampai akhir hidup kita. Amin. Jadi jangan fokus kepada penyakitmu, kepada masalahmu, terhadap apa yang kita alami. Itu akan membuat kita tidak taat kepada firman. Waktu sudah semakin dekat saudara. Sudah hampir sore. Jangan terlambat untuk bekerja di ladang Tuhan. Jangan terlambat untuk bertobat. Uang, rumah, semua itu akan kita tinggal saudara. Tapi imanmu, kehidupan rohanimu, doamu, ibadahmu, ketekunanmu, itu Tuhan pelihara, Tuhan lihat. Dan Tuhan lihat, katakan apa? Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu di mana engkau berdiam. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau setia. Kan itu yang dikatakan kepada 7 gereja itu. Betul? Nah, mari kita akan merenungkan pada hari ini, di hari perayaan Pentakosta. Sudahkah engkau dibaptis oleh Roh Kudus? Kalau belum, milikilah hati yang terbuka, hati yang haus dan lapar. Bertobatlah dari jalan-jalanmu yang jahat. Izinkan Roh Kudus mengalir. Karena kita lihat kehadiran Roh Kudus itu luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam nikah, rumah tangga, dalam apapun yang saudara dengar pada hari ini, bagaimana Roh Kudus menyingkapkan tentang kehadirannya. Karena Roh Kudus juga akan memberitahukan apa saudara, hal-hal yang akan datang. Ya, jadi dalam 1 minggu ini banyak sekali pembelajaran bahwa Roh Kudus itu memberikan penghiburan. Roh Kudus itu akan memberitahukan apa yang akan terjadi, seperti Simeon dan Hana di bait Allah. Kepada Simeon dan Hana, mereka sudah tua, tapi Tuhan bilang kamu tuh nggak akan mati sampai kamu akan jumpa Yesus. Itulah Roh Kudus saudara. Roh Kudus akan kasih tahu ya. Ini bagi anak muda ini ya. Ketika kami jauh dari orang tua dalam perantauan, seperti tadi itu saudara. Jadi kita nggak bilang-bilang, itu dari berbagai penjuru datang orang datang ke tempat kita. Yang saya bilang itu menarik orang. Betul saudara, bukan ada pengumuman, oh enggak. Nanti setiap sore saya bingung, banyaknya yang mau datang di situ saudara. Kayak buka klinik. Yang mau dekat gitu maksud saya. Dan Tuhan kasih lihat. Kenapa? Karena Roh Kudus akan mengungkapkan, menyingkapkan saudara. Jadi makanya penuhlah dengan Roh Kudus saudara. Percayalah, kalau engkau hidup di dalam Roh Kudus, maka engkau tidak akan hidup dalam kedagingan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan,
Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Saudara, bangkitlah, sadarlah, bertobatlah, serahkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, dan engkau akan mengalami mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan. Ketika kita percaya dan taat, selanjutnya Tuhan yang akan kerjakan, saudara. Jangan tawar-tawar untuk taat kepada Tuhan. Ya, mari kita akan nyanyikan pujian ini. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Roh Kudus sudah dicurahkan, saudara. Tinggal engkau buka hati dan memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Kita ulangi dari atas, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Curahkan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah
yang sakit. Ora mata karaya sikara takara sandara takaraya sirata karala sakit. Semua berdoa. Ora nama-nama yang sirata karala sandara. Katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini.